Kalau misalnya kita mengartikan dia post-kolonialism berarti pasca atau setelah penjajahan, gimana dengan novel-novel misalnya Erlangga, novel-novel yang settingnya itu di masa penjajahan, memotret masa penjajahan. Apakah kita masih bisa menggunakan kacamata postkolonialism untuk analisis novel itu? Enggak, Mem. Enggak, serius. Ah. Nah, kenapa tidak? Dulu kan ini ya, komunitas saya ya, Mem. Kalau kan dulu kan belum ada independence gitu dari former kolonialnya. Jadi perspektifnya masih beda, Mem. Oke. Oke, Bener thank nggak, you. Mem? Yang lain gimana? Bisa nggak kita menggunakan perspektif postkolonialism untuk untuk novel-novel atau karya sastra yang merepresentasikan isu penjajahan itu sendiri, tapi settingnya bukan pas, bukan post gitu, tapi ketika penjajahan itu berlangsung. Bisa nggak? Auranisa. Yang dari sastra cuman siapa? Auranisa aja? Saya, Mem. Sama Erlangga? Nggak apa-apa, yang lain juga tetap ikut ya, karena ini nanti bisa kita aplikasikan ke banyak aspek. Menurut saya bisa, Mem. Bisa, kenapa Cici? Karena kan melihat impact-nya kan kalau pakai teorinya post-colonialism, disambungin aja gitu. Iya sih. Disambungin aja. Iya, jadi tetap bisa ya, karena push di sini itu tidak bisa kita batasi pemaknaannya hanya pada setelah, after. Kalau di bukunya Lubis itu mengatakan push itu diartikan sebagai beyond. Apa kira-kira artinya? Jadi nggak sebatas pada setelah kolonialisme itu loh, tapi bisa juga dipakai untuk fenomena atau karya sastra yang merepresentasikan pada atau settingnya itu terjadi ketika masa penjajahan itu sendiri berlangsung. Jadi kalau kalian pakai analisis atau lihat bukunya Eka Kurniawan yang cantik itu Luka, itu masih tetap bisa pakai kacamata postkol. Ya, dan yang dilihat teman-teman ketika melihat postkolonial pakai teori ini adalah the colonial impacts dari dampak-dampak dari kolonialisme itu. Ya, itu tetap bisa masuk. Jadi kan sekarang kan udah nggak ada nih penjajahnya, Belandanya kan udah pergi, Jepangnya udah pergi kan dari Indonesia. Tapi teman-teman masih bisa merasakan nggak tinggalan atau warisan dari penjajahan itu sendiri di sini? Sekarang masih bisa nggak? Maksudnya ini, Mem, apa? Dari efek setelah habis dijajah ya begitu ya, Mem? Oh, iya ya. Sistem edukasi, Mem? Ada, Mem. India sama Pakistan nggak pernah akur gara-gara British. Oke. Sampai sekarang ya. Ya, sampai sekarang. Oke. Siapa yang bilang sistem edukasi tadi? Saya, Mem. Oke, gimana maksudnya? Kayak cara ngajar kita masih pakai kalender edukasi yang itu apa? Yang pernah jadi itu Belanda gitu. Iya, dan banyak sekali sebenarnya. Jadi kayak teman-teman yang kalau masuk kelas terus bentuk apanya itu, bentuk mejanya itu berjajar ke belakang. Tahu nggak? Terus gurunya di depan yang jadi center, itu juga warisan Belanda sekali. Ya kan, itu kan kelihatan relasi kuasa di situ, itu kan kelihatan sekali model duduk yang seperti itu. Ya, jadi muridnya itu ada di belakang. Guru itu sebagai yang ya kalau dulu kan didewakan gitu ya, itu ada di depan. Nah, itu juga warisan. Terus belum sistemnya
Sistemnya itu juga banyak yang warisan Belanda. Nah, di situ bisa dilihat impact kolonialismenya itu kan masih bisa kita temukan, masih bisa kita rasakan, baik secara fisik, kalau penataan tadi kan fisik ya, penataan cara di kelas, cara makan, pakai garpu sendok itu kan fisik, atau secara sistem. Nah, kalau fisik mah gampang berubah, kita ngubahnya kan gampang, tetapi yang secara sistem itu akan lebih susah. Ya. Nah, postkolonial sebagai teori, sebagai konsep itu muncul dari adanya kesadaran, adanya relasi kuasa yang tidak seimbang. Jadi semakin ke sini, para konseptor, para teoris itu berpikir bahwa sebenarnya kok kayak nggak seimbang ya relasi kuasa antara yang terjajah dan yang dijajah itu kok tidak seimbang. Nah, ini ada apa? Gitu. Sebagai dampak dari penjajahan itu sendiri ya. Jadi meskipun penjajahnya sudah pergi, impact-impactnya itu kan masih bisa kita rasakan. Nah, dari situ orang-orang tuh berefleksi, para pemikir itu berefleksi. Ini pasti ada yang salah, gitu. Makanya kita tidak boleh meneruskan sistem-sistem yang seperti itu. Adanya relasi kuasa yang tidak balance tadi, kemudian memunculkan kesadaran kritis tentang konsep ini, yaitu tentang adanya identitas budaya yang hierarkis intinya. Identitas budaya kita tuh sangat hierarkis, tidak sama. Misalnya ini ya, orang-orang penjajah itu selalu menempatkan dirinya sebagai yang bagus, superior, center, sebagai the self. Kalau kita orang Timur, orang Indonesia di mata Barat misalnya dianggap sebagai the other. The self itu senternya, dia sebagai dia bisa menjadi dirinya. Kalau the other itu yang dipinggirkan sebagai yang lain. Kita tuh tidak pernah dianggap sama dengan mereka. Kita selalu dianggap berbeda, the other. Gitu. Kita bahkan dianggap sebagai barbaric and then irrational. Kita nggak pernah dianggap rasional sama mereka. Nggak masuk akal. Sebagai yang bad, lazy, silent. Nah, yang silent ini yang sangat berbahaya menurut saya. Kalau kalian dianggap yang diam terus, efeknya apa? Gimana kalau kalian dipersepsikan sebagai individu yang selalu silent? Apa yang akan terjadi? Tidak ada yang terjadi, Mem. Akan gitu aja terus. Akan gitu aja terus. Ya enggak? Akan jadi subordinat terus. Ya, akan menjadi yang selalu pasif, ditempatkannya sebagai yang pasif. Nah, ini juga bisa kalian lihat ya di karya sastra. Kalau baca novel, kalau lihat baca novel lebih tepatnya, kalian juga harus mulai aware terhadap bahasa yang digunakan di dalam karya sastra. Bagaimana si subjek itu ditempatkan, dibahasakan. Kalau kelihatannya dia itu dianggap hero misalnya, perempuan dari Asia dianggap hero, diceritakan yang bagus-bagus, tapi dari awal sampai akhir banyak sekali menggunakan kalimat yang pasif. Kalian harus lihat kenapa harus dipasifkan, susunan kalimatnya itu loh, dialog-dialognya ya, kenapa nggak pakai yang aktif? Itu bisa kalian maknai bahwa itu merupakan salah satu cara untuk menjadikan si subjek tadi menjadi yang silent, tidak menyuarakan dirinya sendiri.
Ingat, kalau bahasa, language itu selalu political. Bahasa itu sangat politis. Jadi kalian harus benar-benar aware, harus benar-benar hati-hati terhadap setiap bahasa yang digunakan di dalam karya sastra maupun yang lain. Ya, selalu lihat maksud dari bahasa ini apa. Kenapa perempuannya di tokoh ini ditempatkan sebagai yang pasif terus? Kenapa selalu menggunakan kata di, bukan dia tapi dia di. Ya, itu masalah gitu loh. Itu bisa kalian jadikan bahan untuk analisis. Ya, harus mulai kritis bahkan pada segi bahasa yang digunakan di dalam karya sastra. Nah, karena adanya kesadaran tentang identitas budaya yang hierarki tadi, pada akhirnya ada istilah semacam perjuangan dari kelompok pemikir-pemikir dari Poskol itu untuk menyeimbangkan relasi kuasa supaya lebih balance. Inti dari konsep Poskol itu adalah to analyze. Kalau saya lebih suka itu membongkar ya, bukan menganalisis. Dibongkar konstruksi dari identitas budaya kolonialnya itu seperti apa. Karena sebagaimana tadi saya bilang, penjajahnya udah nggak ada, tapi jejaknya itu kan masih bisa kita temukan. Nah, tugas kita ketika membaca karya sastra itu menemukan jejak-jejak itu. Oke. Bisa di mana dilihatnya? Dari diction. Diksinya bahkan bisa kalian maknai. Ya, tidak hanya konsep globalnya, konsep besarnya, tapi yang peritilan-peritilan kecilnya itu loh. Kalau baca itu digarisin, ditandai kalau perlu. Wah, diksinya kok kenapa pakai yang ini nih? Ya, kalau dulu itu ada satu bahasan di kelas saya itu tentang penggunaan singkong atau ubi. Kenapa yang dipakai ini singkong? Representasi apa? Makanan singkong itu representasi apa? Ya, kalau kita nggak kritis kan nggak ngelihat singkong atau ubi itu sebagai sebuah hal yang menarik untuk diulas. Ya singkong-singkong aja, dimakan aja gitu kan. Tetapi jangan salah, singkong di situ di dalam suatu cerita ternyata ketika kita gali lebih kritis itu menyiratkan, merepresentasikan, menyimbolkan tentang kelas sosial. Ya, singkong itu biasanya dimakan oleh siapa? Siapa yang biasanya makan singkong kalau di stigma kita? Ilham. Ilham merepresentasikan kelompok mana? Singkong. You said Banten. like this word from Singkong like, enak loh, Mem. like Chairul Tanjung. Kok dia tahu singkong sih? Emang kenapa? Nggak tahu dia lagi ngidam kali. Ya, itu kan merepresentasikan kelas menengah ke bawah misalnya. Ya, jadi dari situ pun kalian harus sudah bisa menemukan simbol-simbol yang digunakan di dalam karya sastra. Nah, jejak itu tadi itu kan bisa ditemukan dalam berbagai produk budaya, termasuk salah satunya adalah karya sastra. Jadi kadang itu beberapa karya sastra itu justru mengukuhkan ideologi kolonialisme. Berat ya, susah ya dicernanya. Jadi ada teman-teman karya sastra yang kelihatannya ditulis dari awal sampai akhir itu seolah-olah benci banget sama praktek kolonialisme. Oke, paham? Kelihatannya. Tetapi kalau kalian menggunakan analisis mendalam yang kritis,
kalian justru menemukan bahwa enggak, karya sastra ini justru tidak berusaha merubuhkan ideologi kolonialisme, tapi justru mengukuhkan ideologi kolonialisme itu. Dan itu ada. Ya, itu banyak. Nah, masalahnya teman-teman, ketika kalian membaca karya sastra, itu kan kita harus menjaga jarak dengan penulisnya kan. Tidak boleh bahwa ini tuh penulisnya, nggak boleh gitu. Ideologi yang bermain di dalam karya sastra itu kan ideologi teks, bukan ideologi penulis. Ya, seringkali ini salah. Kalian yang harus dilihat itu ideologi teksnya, bukan ideologi penulisnya. Ya. Nah, masalahnya kadang jejak-jejak yang ini tadi, jejak-jejak penjajahan yang masih ada di dalam karya sastra yang saya contohkan tadi ternyata lebih mengukuhkan ideologi kolonialisme, itu kadang tidak disadari oleh penulisnya. Ya, mungkin dia merasa itu berusaha merubuhkan, merepresentasikan kolonialisme, tapi dia nggak sadar bahwa ternyata teksnya berlawanan dengan apa yang dia dituliskan. Oleh karena itu, tugas teman-teman adalah menemukan, menganalisis, membongkar yang tersembunyi seperti itu. Oke, paham? Paham? Paham, Mem. Paham. Makanya di dalam kajian sastra, poskol itu sangat diperlukan. Ya, karena kita memang harus melihat itu. Jangan-jangan loh ternyata kok enggak ya, dia kok berusaha mengukuhkan kolonialisme. Kalau dikukuhkan kan berarti dia menyepakati, meskipun dia nggak sadar ya, menyepakati konsep itu. Dan itu kan bahaya. Demikian halnya dengan feminisme. Banyak karya sastra yang kelihatannya dia feminis sekali teksnya. Tetapi ketika dilihat, loh enggak. Ternyata dia justru enggak menunjukkan pro terhadap feminisme itu sendiri, tetapi berusaha mengukuhkan konsep-konsep dominasi misalnya. Itu banyak karya sastra yang seperti itu. Ya, tapi dan penulis kadang nggak sadar. Jadi teman-teman harus benar-benar jeli melihat itu. Ya, beban kita berat ya. Auranisa, terus Erlangga dan Adit ya yang ada. Beban penelitian sastra itu berat sekali karena benar-benar harus membongkar itu. Kelihatannya teksnya biasa aja, baik-baik aja, ternyata enggak, provokatif sekali, propaganda sekali. Nah, poskol itu adalah sebuah studi tentang yang berdasarkan pada historical facts. Dia basisnya itu fakta sejarah. Oke, kalian pasti menemukannya seperti itu. Biasanya merepresentasikan tentang fakta sejarah di negara mana, daerah mana, di era mana. Buku-buku Pram itu kan seperti itu. Ya, tetraloginya. Dan various material impacts of colonialism. Jadi sekali lagi yang diingat, yang harus dibongkar, yang harus dilihat itu impact dari penjajahannya. Ya, impact-nya seperti apa? Karena impact itu umurnya panjang. Ya enggak, impact itu umurnya panjang. Orangnya sudah enggak ada, tetapi kenangannya itu abadi. Walaupun sebenarnya kita enggak pengen abadi ya, tapi lama banget hilangnya. Kenangan atau memori yang ditinggalkan oleh kolonial itu. Nah, ini adalah beberapa hal yang menjadi fokus utama dalam kajian poskol. Bisa dalam budaya atau society yang telah mengalami kolonialisme,
atau kalian bisa fokus pada respon atau resistensi dari orang-orang yang terjajah, kelompok yang terjajah, atau segala bentuk marginalitas.